satu banyak banget pertanyaan. Sebenarnya sih banyak banget pertanyaan aku ya waktu dari aku Kristen itu, terutama waktu momen menjadi Katolik sih ya. Itu kayak aneh banget gue diserang nggak nih? Lu kan dari Katolik ke Protestan. Ya. Waktu Katolik udah bisa berpikir. Udah berpikir. Aku SD aja tuh udah bisa berpikir gini nih. Karena waktu itu gue juga udah inget sedikit ayat di Alkitab ya. Janganlah engkau membuat patung. Apapun yang menyerupai di langit dan di bumi gitu kan. Tapi gue pas lagi masuk ke gereja, itu patung Yesus disalib tuh gede banget. Ya iyalah. Dan gue takut gitu ngelihatnya, takut banget. Terus tapi gue lihat Bunda Maria, di situ ada lukisan Bunda Maria loh. Dia berkerudung. Pakaiannya longgar. Betul. Tapi gue pas lagi beribadah tuh gue ngeliat di sebelah gue pakai gitu, ya kan, pakai kain tol, bajunya nyetrit banget. Itu gue udah mikirin, waktu gue masih kecil udah mikirin kok gitu ya, kok Bunda Maria aja sosok yang harus ditiru, dia berpakaian seperti itu gitu. Kalau kami dulu malah seneng. Keliling gereja, malah yang lebih cantik ceweknya. Makanya alhamdulillah gue di Islam nemu banyak banget jawaban kenapa harus begini, kenapa harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan saya di sini kembali di belakang layar. Dan di kesempatan ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu mualafah. Ya, kalau boleh tahu. Sebelumnya, assalamualaikum nih Kak. Waalaikumsalam. Kenalin saya Nona Carlos Simarmata. Tunggu lu, kenapa ada Nona Carlosnya? Nama pemberian orang tua. Oh, memang ada nonanya? Iya, ada. Di KTP-nya? Ada asli. Nona Carlos Simarmata. Simarmata, Batak. Oke, ini mirip sama Cebi, ada Nona Cebinya gitu ya. Ini siapa yang niru siapa nih? Dia asli. Asli nggak nama nonanya. Lu kenal nggak sama Cebi? Kenal lah Nona Cebi. Ya nama dia bukan Nona Cebi, nama Cebi pun nama panggung. Oh enggak, aku asli. Memang Nona Carlos Simarmata. Ini kok namanya Spanyol? Banyak yang nggak percaya sih. Emang Carlos sama cowok gitu. Iya. Ya, aslinya begitu, nama asli. Ini apa? Karena mungkin nyokap waktu mau melahirkan nonton film Anak Muda Carlos. Enggak, story-nya tuh bokap sih, lebih ke bokap. Bokap itu punya anak lahir perempuan terus gitu. Aku anak yang kelima. Pengennya cowok, Batak kan biasa. Iya. Pengennya tuh ada pewaris marga gitu. Terus ternyata cewek. Adikku pun cewek juga. Kami 6 cewek semua. Waduh. Makanya babak belur bapak. Bapak babak belur nggak ada penerus marganya gitu. Jadi ya udahlah, mungkin dia pusing kali ya ngasih nama ya. Yang ini Nona, adikku namanya Ladies, jadi bahasa Inggrisnya perempuan juga gitu. Ya kalau cowok dijadikan cewek potong gitu kan, ini nggak bisa ditambah masalahnya. Makanya, jadi dia pusing mungkin ya nyari nama lagi, udahlah Nona aja. Jadi tinggal ditambahin aja, oh Carlos, dia nggak tahu dia dulu dia ngidamnya apa ya Carlos, terus tambahin marga bapak Simarmata. Kalau nyokap? Apanya? Marga? Boro apa? Siboro. Oke. Jadi asli mana? Medan? Medan, dua-duanya Medan. Kak Nona? Aku lahir Jakarta. Oh, lahir udah di Jakarta? Aku lahir Jakarta, adikku lahir di Jakarta gitu. Tapi ya merantau ke Jakarta gitu. Masih sering pulkam? Aku enggak. Kalau nyokap, iya. Artinya ini dibesarkan dengan tradisi Batak yang kuat nggak? Iya. Mata Rumpu bisa? Aku enggak. Aku jadi bokap nyokap itu adat banget orangnya. Jadi kalau anaknya kita tuh yang ke bawah-bawahnya ini tuh udah generasi bandel ya gitu ya. Jadi enggak terlalu mendalami adat istiadat. Tapi paham kalau ada orang ngomong Batak ngerti. Tapi ngomong susah? Gua ngomong nggak bisa. Di rumah nggak dibiasakan ya? Mama biasa. Apalagi mama kan juga bisa bahasa Karo. Ya. Jadi dia mahir juga bahasa Karo gitu. Kita ngerti, tapi aku tidak pernah membiasakan diri aku untuk berbahasa Batak gitu. Kalau ada orang ngomong ya paham aja. Oke, kalau boleh tahu sebelumnya dari apa nih, Katolik atau Kristen? Aku story-nya ya, story keluarga. Kalau aku daya ingat aku nih, yang udah tua begini ya dulu ingetnya dulu sempat masuk Katolik, tapi waktu aku masih kecil gitu. Jadi sempat ikut beberapa apa sih ya? Ibadah lah gitu, sedikit-sedikit paham. Tapi pas sudah besar, kita ke Protestan. Oke, di Protestan. Protestan aku ikut sekolah minggu, pemuda yang ikut gitu. Apa, KBP? GBI. Oh, GBI. GBI Bethlehem. Oke, kalau bokap nyokap sih tuh? Nggak tahu ya kalau nyokap bokap tuh campur sebenarnya. Campurnya itu gini,
Mereka kan juga Batak, jadi HKBP juga, GBI juga. Ya kan Toba kan, semua mertua. Iya. Jadi dulu juga nggak ngerti gitu, kenapa harus HKBP juga, harus GBI juga, kenapa nggak bisa pilih salah satu aja gitu kan? Yang ngetes mungkin. Enggak, ternyata kalau HKBP itu di Batak kan wajib. Oh diwajib? Wajib. Oh mungkin takut ini, kalau nanti ada acara-acara. Kayak perkumpulan, iya. Ya, nanti acara-acara jadi susah ngajak teman-teman. Betul. Jadi kayak masuknya sih kayak ke acara kekeluargaan ya, kayak pesta pernikahan kayak gitu. Nanti yang ngurus tuh para HKBP, marga-marga yang terkait lah. Betul. Itu. Karena nanti kalau lu nikah nggak bisa pinjam gerejanya nanti. Begitu juga kalau meninggoy. Jadi memang kalau nikah Batak itu, gue ntar diserang nih. Enggak lah, kan sesuai. Iya, kalau nikah Batak itu menurut aku ya, karena kakakku kan ada beberapa orang yang sesama gitu, sama Batak nikahnya. Sulit banget, ribet banget. Paling ribet kalau menurut aku. Mahal sih. Bukan hanya mahal sih, ribet. Iya, terlalu banyak keluarga yang dilibatkan. Betul. Mirip sama Chinese sih sebenarnya. Chinese itu kalau lu nikah sama perempuan, maksudnya ya sama perempuan lah, masa sama cowok kan. Jadi kalau lu nikah sama perempuan Chinese, itu artinya lu harus siap menikah dengan satu keluarganya. Artinya keluarganya juga akan ikut-ikutan. Kalau itu kan sebenarnya realita ya, maksudnya kita harus menyatukan dua keluarga. Bukan sih, kadang-kadang campur ini ya, ngikut campurnya. Banyak orang. Oh iya, betul, itu betul banget. Teman gue udah mau nikah nih, bayangin ya. Betul. Pacaran lama, udah mau nikah. Akhirnya udah tentukan hari H, udah semua, tau nggak batal nikahnya kenapa? Gara-gara berantem antar pihak orang tuanya. Betul banget. Jadi aku tuh setiap ada acara pernikahan, entah itu kakak aku yang nomor berapa gitu, itu pasti ribut. Di rumah itu pasti ribut. Adatnya itu nyokap kan harus undang ketua marga ya, kalau dibilang datang ke rumah atau kita menghormati dia, kita sambangi rumahnya, nanti itu ribut. Nanti yang menentukan duduk di atas itu aja ribut. Duduk di mimbar, duduk di panggung itu tuh ribut, harus ditentuin. Pusing gitu loh. Ya itu paling ini salah satu plus minus lah. Indahnya itu kebersamaannya besar, rame, meriah. Ya cuman di satu sisi capeknya dan ributnya itu banyak yang harus di pleasure ya, dibikin senang. Dan sebelum menuju ke hari H tengtongnya itu tuh banyak banget kan acara-acara yang kecil-kecilnya yang harus dijalani. Jadi ceritanya lu udah pernah nikah? Udah, kalau nikah udah, dan emang targetku bukan target ya, sebenarnya emang nggak mau sama orang Batak gitu. Oh, gue diserang nggak ini? Nggak apa-apa dong, kan itu pilihan hidup. Mau, karena itu menurut gue sulit banget gitu loh, pusing gitu. Tapi dari keluarga nggak menyuruh harus Batak gitu? Ada dulu bokap sempet bilang, pokoknya harus Batak gitu. Tapi karena lu besar di Jakarta ya, jadi culture-nya lebih kuat ke campur. Betul. Dan emang aku lebih berbaur ke orang Muslim ya gitu. Temenku lebih banyak tuh Muslim daripada yang sesama agama. Karena sekolah di mana? Gue sekolah dulu Kristen. Di sekolah Kristen? Gak usah disebut lah ya. Iya, orangnya rata-rata Chinese lagi ya kan, teman-temanku tuh Chinese. Mayoritas Chinese? Katolik. Oke. Dulu artinya Kristen nih. Iya. Sempat di GBI juga ya? Artinya bahasa roh. Loh. Dan gue gak tahu Kenapa kalau setiap ada, apa sih itu namanya, tumpang tangan itu loh? Iya, doa tumpang tangan. Gue selalu gak pernah roboh, kenapa ya? Rebah. Iya, nggak bisa rebah. Gak pernah tumbang. Iya. Aku pikir dulu begini, apa gue terlalu banyak dosa, karena gue tuh ditumpang tanganin. Loh, kalau banyak dosa biasa langsung menggelepar-gelepar loh. Ya nggak tahu, pokoknya gue pengen banget kayak tergelepar kayak orang di sebelah gue gitu. Merasakan ya, pengen merasakan Tuhan itu. Iya, kayak nggak nyentuh banget ke kalbu ya gitu. Apa sih gitu loh, sampai orang yang diurap itu benar-benar menangis gitu. Iya. Nggak pernah merasakan itu. Temenku jatuh tumbang. Lu ada nanya dia nggak gimana perasaan? Pasti tanya, lu kenapa? Tadi dia seperti merasa aliran listrik. Kan biasa gitu. Dia bilang pokoknya kayak ada energi yang membuat dia tuh lemas kayak gitu-gitu. Tapi kok gue nggak bisa. Aku tuh dari SMP udah ikutin KKR banyak ya. KKR tuh tahu kan kalau dulu ya, KKR dulu itu suka banget di bank apa sih ya di Jakarta Barat tuh, nama banknya suka banget di atasnya itu dibikin acara KKR. Jadi setiap anak sekolahan itu niaga. MB niaga. Iya, benar.
Iya benar. Jadi di atasnya itu selalu ada momen kita dari sekolah-sekolah tuh dijemput ya, bikin acara KKR tuh di atas. Dan itu pasti ada momen bahasa roh. Iya, karena lu GBI kan, GBI Betani ya. GBI Betani itu dekat banget sama yang gitu. punya Lipo. Gitu. Ya, dekat banget. Jadi di tempat dia semua memang. Jadi dulu setiap ada momen pindah-pindah, entah itu di Taman Mini lah acaranya, tadi mana, ya gue nggak pernah ngalamin hal itu sampai terjadi. Tapi lu dipanggil ke Altalkor, ikut ke depan kan? Ikut dong, maju, paling depan aku malahan. Tapi enggak, di belakang aku pada tumbang, tapi aku enggak. Dan terakhir itu, pemuda itu kan ada yang namanya baptis ya. Dan momen itu sampai sekarang aku masih inget. Jadi kalau dulu belum ada handphone ya, handphone tuh masih film. Kalau tahun berapa lu nih? Enggak, ya Allah dibaptis. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? Gua atau lupa lah itu SMP apa ya, SMA ya lupa deh. Jadi film iya, masih pakai itu. Film orang yang pada dibaptis itu punya gua kebakar. Punyaku kebakar, nggak ada. Jadi gua nggak dapet bukti apa tuh namanya? Baptisnya. Foto sertifikat baptisnya lah. Jadi pada saat itu gue merasa berdosa. Lu baptis di KKR atau di gereja? GBI, gereja. Enggak, pas di gereja. Pas di gerejanya kan di bawah lantai itu bisa dibuka. Iya. Ada enggak, pola. maksudnya gini, kan ada orang pengennya baptis pas KKR. Oh enggak. Aku pas di gerejanya. Karena ada momen semuanya di situ yang seumuran ya, pemuda kan waktu itu harus dibaptis. SMP, SMA? SMA kelas. Udah SMA ya? Kelas 1 apa ya, lupa aku. Kan udah termasuk pemuda kalau SMA itu. Jadi aku tuh nggak dapet ijazah dan fotoku kebakar. Ya, pada saat itu aku pikir tanda-tanda. Wah, tanda berdosa ini gitu. Setan ini. Gue kebanyakan setan kayaknya. Itu masih inget banget. Sampai saat ini gue inget banget gitu. Terus gimana ceritanya bisa mualaf? Satu, banyak banget pertanyaan. Sebenarnya sih banyak banget pertanyaan aku ya waktu dari aku Kristen itu, terutama waktu momen menjadi Katolik sih ya. Itu kayak aneh banget gue diserang nggak nih? Lu kan dari Katolik ke Protestan. Ya. Jadi Katolik udah bisa berpikir. Udah berpikir. Aku SD aja tuh udah bisa berpikir gini nih. Karena waktu itu gue juga udah inget sedikit ayat di Alkitab ya. Janganlah engkau membuat patung. Apapun yang menyerupai di langit dan di bumi gitu kan. Tapi gue pas lagi masuk ke gereja, itu patung Yesus disalib tuh gede banget. Ya iyalah. Dan gue takut gitu ngelihatnya. Takut banget. Terus, kenapa mereka tuh justru malah menciptakan itu gitu. Terus ada lagi patung Bunda Maria. Kenapa gue mesti berdoa sama dia tuh saat itu kan habis misa. Kita harus muter, terus begitulah ya ambil air. Terus gue harus berdoa sama dia. Sementara mama gue waktu itu tukang keramik. Tukang jual keramik atau apa nih? Apa ya dibilangnya? Tukang buat keramik, kerajinan? Jual. Okay. Jadi dia ngambil di toko di Rawasari waktu itu ya, waktu gue kecil. Jadi kalau di sana belanja banyak kan, ada yang pesen Bunda Maria, ada yang pesen salib, ada yang pesen apa. Itu nyokap gue juga terima pesanan gitu. Dan setiap belanja itu pasti gue dibawa. Pasti gue dibawa. Dan gue ngeliat di situ banyak patung. Iya. Dari yang Buddha, Hindu. Ya sekalian lah namanya pengrajin kan? Iya semuanya. Tapi yang gue gak temuin cuma satu. Islam gak ada. Gak ada sosok yang dibuat patung gitu. Terus di situ gue berpikir gue Katolik, gue berdoa sama patung yang ada yang dibeli di sini gitu. Gue pikir keras itu sumpah. Patungnya kadang beda-beda lagi dikit ya. Nggak mungkin mirip 100% kan, karena beda-beda. Buatan tangan. Beda-beda. Ada yang rambutnya keriting banget, ada yang begini. Itulah momen-momen dimana gue kayak otak gue tuh kayak terus yang buat gue bingung juga saat setiap ke gereja, kenapa gue selalu nemuin orang bajunya seksi. Karena lu ke GBI Betani. Gitu ya. Ya kalau lu pergi ke HKBP kayak orang kondangan. Betul nggak? Kayak HKBP ya, kan lebih kayak orang kondangan gitu kan. Betul banget. Tapi kalau GBI ya kayak apalagi Chinese ya. Bajunya kayak ke mall. Iya benar. Terus tapi gue lihat Bunda Maria, di situ ada lukisan Bunda Maria loh. Dia berkerudung. Pakaiannya longgar. Betul. Tapi gue pas lagi beribadah tuh gue ngeliat di sebelah gue pakai gitu, ya kan, pakai kain tol, bajunya nyetrik banget. Itu gue udah mikirin, waktu gue masih kecil udah mikirin kok gitu ya, kok Bunda Maria aja sosok yang harus ditiru,
Dia berpakaian seperti itu gitu. Kalau kami dulu malah senang. Keliling gereja, malah yang lebih cantik ceweknya. Makanya alhamdulillah gue di Islam nemu banyak banget jawaban kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Padahal waktu SMA nggak ada circle Islam ya? Waktu SMA, kenapa? Kan sekolahnya sekolah banyak. Nggak ada, aku ke sekolah Kristen. Jadi mulai ketemu Islam tuh kapan? Sebenarnya walaupun aku sekolah Kristen, tapi di kepala gue tuh udah banyak pertanyaan kok dari gue SMP bahkan saat gue. Tapi nggak ditanyain. Gue bingung mau nanya sama siapa, karena orang tua gue juga model orang tua nggak sekolah. Oh, udah diam aja lu gitu ya? Ya, gue kayak ngikut aja. Mereka apa ya, gue ngikut. Mau adat makan babi apa ya, gue ngikut lah gitu. Jadi ada momen-momen di mana gue punya titik berpikir ya. Ini kok harus pohon Natal sih gitu. Senang. Iya, bertanya tuh. Umur segitu gue udah bertanya-tanya, kenapa harus ada bintang di atasnya? Kenapa harus ada sosok Santa Claus? Kenapa bertanya terus namanya? Tapi alhamdulillah pas sudah mungkin karena cara Allah ya, harus gue menikah dulu, terus gue harus kenal dulu namanya Islam. Lama-lama gue cari tahu. Oh begini. Itu semua pertanyaan gue dari gue SMP sampai gue sekarang itu semua terjawab. Semuanya udah terjawab gitu. Artinya lu nikah dengan muslim ya? Iya, muslim. Bisa dibilang gara-gara ketemu cowok lu jadi kenal Islam? Iya. Sekarang masih sama suami? Sudah enggak. Sekarang udah enggak? Sekarang gue masih bersama Islam. Oke, jadi kenapa masih Islam? Ya itu dia. Seperti yang aku bilang, aku udah menemukan semua jawaban pertanyaan yang dulu aku tanya dan gue bingung nanya sama siapa. Setelah memeluk Islam, mempelajarinya, gue nemuin semua jawaban yang dulu gue tanya. Contoh? Yesus. Dulu gue sempat bingung. Dulu kan di sekolah negeri SMP gue waktu itu ada juga, kalau yang lain pada sholat Jumat, kita tuh ada kayak pemuda tuh kayak ada di aula gitu ya, kita belajar Alkitab. Di situ kakak pembina gue, dia berdoa, tapi dia nggak sebut Tuhan, dia sebut Yesus. Yesus. Satu sisi kalau gue ke gereja sebutnya Tuhan, di situ gue mengalami kebingungan gitu loh. Oh yang ini bilang Yesus, yang ini bilang Tuhan. Begitu masuk Islam, terjawab. Ternyata Yesus itu memang bukan Tuhan, dia itu utusan sama seperti nabi yang lain. Masuk logika gue, oh ternyata begini gitu. Selama ini memang salah. Oke. Terus waktu lu mualaf, orang tua ada pertentangan nggak? Ada, pasti ada. Jadi pertentangan karena lu pilih cowok non Batak atau karena Islamnya? Banyak hal ya, terutama memang orang tua itu sebenarnya nggak agamais ya. Orang tuaku itu lebih ke adat. Dia nggak peduli nikah sama siapa, yang penting harusnya sama Batak gitu, harusnya kayak gitu. Jadi yang penting Batak gitu, bukan karena agamanya. Jadi saat itu ya gue dua-duanya nggak dapet kan, Batak yang nggak dapet gitu. Agamanya juga nggak dapet. Agamanya juga nggak dapet gitu, ya udahlah. Jadi ya namanya lebih ditentang karena bukan Batak sih sebenarnya. Kayak gitu. Terus ditentang itu seberapa ditentang? Levelnya tuh kan ada orang levelnya tuh cuman ya didiamin, dikacangin lah kasarnya kan. Ini apakah sampai ada pemukulan, dikurung atau gimana? Enggak, alhamdulillah orang tuaku nggak seperti kan yang aku bilang tadi, orang tuaku tuh nggak agamais. Oh iya. Jadi kalau dia ingin gue tuh maksudnya bertanggung jawab sama pilihan gue gitu. Iya iyalah. Kalau emang ada pilihan lo tuh kan. Walaupun pada akhirnya gue kena marah juga karena kan harus pisah. Gue kena marah juga kan gitu. Kena marah nih waktu cerai gitu? Iya dong. Oh artinya dibilang bodoh lu kan, siapa suruh lu? Banget deh. Nah itu dia, jadi rasanya lo kan dulu keras kalau dibilangin nggak bisa gitu. Ya udah, terus sebenarnya mereka juga karena kepercayaan mereka tidak boleh adanya perceraian kan, gue dulu bilang. Itu dibilangin gimana? Kalau aku kemarin banyak kan ya yang mualafah itu dibilangin gini, itulah udah dibilang kan Islam itu tukang cerai, tukang poligami. Ini udah dibilang jangan nikah sama orang Islam. Sebenarnya kalau terlalu vulgar kayak gitu enggak sih. Ya keluarga enggak gitu, karena kakak gue juga ada yang pendeta kan. Wih, kakak pendeta? Pendeta.
yang pertama. Di gereja mana? Itu. Oh, kakak tuh jadi Itu, di yang tempat Betani? gue gereja itu, dia di Oke. situ. Terus ya dia sih nggak seperti itu, cuman paling tidak dia, bener kan apa kataku gitu. Mereka tuh ya kayak gini, tapi nggak keras sih, nggak. Nyindir lah, nyindir. Iya nyindir lebih ke seperti itulah. Apalagi terbukti bukan nggak semuanya ya. Maksud gue Islam itu tidak mengajarkan kita zolim sebenarnya. Karena gue mencintai aturannya, gue mencintai hukum-hukumnya. Kalau ada pun orang yang tidak menjalankan itu, kita tidak bisa menjudge bahwa itulah mereka gitu, nggak bisa. Karena sebenarnya peraturannya nggak seperti itu. Walaupun keluargaku ke pihak mantan ya, maksudnya tuh kan mereka kayak gitu kan. Tapi gue nggak berpikir begitu gitu. Karena nggak semua orang menjalankan perintah agama tuh dengan baik lah, intinya kayak gitu. Oke, terus kalau boleh tahu tuh, setelah cerai artinya balik ke keluarga atau sendiri? Aku sendiri, tapi gue disupport keluarga. Oh, si support, alhamdulillah. Disupport keluarga, ya makanya Pipi habis kata-katain dulu gitu kan. Ya, tapi apapun cerita ya tetap anak. Iya, maksudnya biar bagaimanapun keluarga support gue. Nggak mungkin nelantarin gue lah, intinya kayak gitu kan. Jadi ya tetap akhirnya jadi kayak membenarkan perkataan mereka yang beberapa saat yang dulu. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, kan kalau nggak salah sempat ya direkam di Kodondi ya? Oh ya, podcast Kodondi. 2023. Wih, udah lama, 2 tahun lalu. Waktu yang pertama di teman Andri lah artinya. Iya di situ, Api belum ada. Belum ada. Ya, Api belum ada. Belum ada. Ya, waktu itu masih Akang sering muncul. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, biasanya orang yang setelah podcast di tempat Kodondi itu biasanya viral. Dan ada ya namanya viral itu kan positif negatif lah. Iya. Apa yang lu rasakan setelah podcast? Alhamdulillah videonya nyampe ke keluarga. Nyampe ke keluarga? Nyampe ke keluarga. Loh kan tapi keluarga memang udah tahu lu mualaf. Iya tahu, cuman pertama yang nonton ponakan. Keponakan? Keponakanku. Wih kan keren, Bibi masuk YouTube. Terus dia make sure aku kan, dia WA aku, ini tante. Oh iya. Umur berapa? Hah? Keponakannya? SMA waktu itu. Oh udah besar ya? Sekarang udah kuliah. Ini tante ya gitu. Oh iya Jen gitu. Itu anaknya Bapak Pendeta. Anaknya Bapak Pendeta lagi gitu. Terus ya udah besoknya pas ketemu mamanya ya mungkin dia ngomong nih tante Nona gitu kan. Terus besoknya pas ketemu kakaknya ngapain sih kayak gitu-gitu ya gitu aja di keki aja gitu. Ngapain sih kayak gitu-gitu gitu aja sih sindiran. Lah, sama dong dengan di gereja-gereja kan banyak juga tuh kesaksian-kesaksian. Betul nggak? Iya mereka kan nggak ngeliat ke sana. Mereka nggak ngeliat ke sana. Lu taunya lu keluarga lu tuh begini ya, lu nggak usah lah kayak gitu kan. Maksudnya lu menghargai keluarga gitu loh, nggak usah ikut ke sana ngapain. Lah kan gua nggak jelekin keluarga. Iya memang. Cuman konteksnya kan bahas itu. Oh mungkin nggak, mereka kenal Kodondi nggak? Enggak sih. Oh mungkin. Tapi Ya, setelah itu kenal jadinya. ya kan ada orang juga lihat, wah ngapain lu dekat-dekat sama si Dondi ini? Ini Iya. kan Dondi musuh agama kita. Oh enggak. Mereka cuma bilang ngapain sih kayak gitu-gitu gitu ya. Udah nggak usah yang kayak gitu-gitulah gitu. Nggak usah macem-macem lah. Gitu. Nggak usah aneh-aneh lah. Kan lu kan keluarga lu kan juga Kristen gitu. Lu ngapain gitu. Ya sama kayak saya. Aku waktu viral gara-gara Paul Jang Geblek itu, yang harus terpaksa aku pindah dari Medan ke Jakarta. Iya benar. Itu kan viral banget tuh. Ya semua saudara cuman bilang ya lu mualaf ya mualaf aja lah, jangan lah kayak gitu. Itu seperti itu. Heboh nih bang. Ya udah nggak usah kayak gitu-gitulah gitu loh. Maksudnya ya baik-baik aja. Cuman ya nggak fairnya gitu. Kalau di gereja kesaksian, murtadin tuh sampai diundang loh. Kita mualaf, Iya tahu. nggak pernah ada sampai Jumatan tuh diundang. Oh ada satu kajian ke kajian lain untuk kesaksian, nggak ada kan? Kalau di sebelah murtadin itu Jadi diundang ini loh. jadi kayak ini ya superstar ya. Kayak superstar gitu. Bahkan ada beberapa pendeta muda tuh sampai bilang loh, kenapa kalau murtadin tuh gampang banget jadi pendeta? Ya kayak Pinkan Mambo, siapa dulu si Pinkan Mambo juga, terus ada si yang dari Indonesia Idol itu dia bilang, loh
Dia kan Oh, baru, ada, dia bilang kan baru, kok tiba-tiba langsung jadi pendeta. Yang pendeta muda kesal juga gitu. Kami sekolah capek-capek. ya sampai capek-capek. Ini gara-gara dia artis, gara-gara dia terkenal langsung dikasih gelar pendeta. Karena namanya besar. Karena nama besar gitu kan. Karena dia murtadin. Ya jadi Tanpa harus sekolah udah dapat gelar pendeta itu ya. ya kita nggak pungkiri ya. Kadang-kadang gereja juga butuh nama besar kan, supaya rame. Mumpung lagi viral. Mumpung lagi viral gitu. Dinaikin aja sekalian kan ya. Ya kalau Islam nggak sampai se itu kan, se ekstrim itu gitu. Iya sih, cuman pihak keluarga cuma ngingetin aja. Dia sih lebih ngingetin doang sih. Udahlah, Apa ingatin? Jangan jadi teroris lu. sempet juga gue dulu gitu ya. Gitu. Ya. Jangan sampai, wah lu ngapain pakai kerudung orang Islam yang lainnya nggak pakai kerudung. Nah itu dia salah satu kesaksian aku di podcast Kodondi ya. Saat itu kerasnya adat Batak ya, yang aku rasain. Terserah mau diprotes apa enggak. Cuman kerasnya adat Batak yang aku rasain pada saat pemakaman bokap. Oh, udah meninggal. 2019 karena kanker leher dan harus menjalankan adat istiadat Batak. Di situ gue kayak sedih banget, nangis banget karena gue di situ udah berkerudung dan gue udah hijrah gitu. Dan acaranya itu 3 hari 3 malam harus benar-benar diadatin gitu, pakai kebaya, dikonde gitu kan, terus pakai nari-nari. Jadi bokap meninggal di peti, terus kita anak-anaknya tuh harus nari lah ya, kelilingin dia dengan musik gitu, adat Batak. Nah saat itu gue dihadapin sama namboru, nang tulang lah, gue nggak tante-tante, bukan keluarga gue ngadepin mereka. Gue menghadapi mereka, tapi keluarga gue nggak ada yang bela satupun. Nyuruh buka kerudung. Disuruh buka kerudung? Disuruh buka kerudung saat itu. Menghormati terakhir kali. Dia bilang demi penghormatan kepada bapak terakhir kali. Tapi gue bersikeras. Di situ gue bersikeras, gue nggak bisa. Makin dicecer, gue kayak makin harus enggak gitu loh jadinya. Ya kalau enggak, ini kan adat. Dia bilang ini adat. Gue nggak bisa. Kalau mau diizinin gue seperti ini, kalau tidak gue pulang. Akhirnya gue pulang. Akhirnya saat itu gue pulang dengan nangis karena gue nggak nguburin bapak akhirnya. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Dan itu kan rame yang ngelihat pasti kan? Rame, di rumah rame banget. Ribut. Gak ada yang bela aku, satu orang pun. Ya karena lu muslim sendiri. Iya makanya. Sampai segitunya kakak gitu ya? Akhirnya gue ngeliat penguburan bokap tuh cuman dari rekaman aja. Dan gue sampai saat ini gue masih nggak bisa terima hal itu gitu. Kenapa? Gue nggak bisa ngeliat bokap gue terakhir. Tapi kan itu pilihan lu kakak juga waktu itu pulang kan? Karena udah nggak tahan ya. Ya karena mereka nggak kasih peluang gue untuk hadir seperti ini gitu. Kalau mau pakai kebaya oke lah ya. Kalau mau dipakein mahkota terserah silakan. Jangan buka gitu. Kenapa kakak nggak buka aja? Udahlah terakhir sekali aja gitu. Gue nggak tahu, di situ gue kayak ngerasa jangan gitu, kayak ngerasa jangan aja gitu. Gue nggak mau nurutin mereka gitu aja, karena ini pilihan gue gitu, nggak bisa gitu. Dan mereka kayak makin maksa ya, udah akhirnya gue nggak. Ya karena kesal juga dipaksa akhirnya. Ya kesel lah, itu campur antara kesel juga. Kok kenapa sih harus begini gitu? Kenapa harus kayak gini sih? Padahal kan bisa gitu loh, gue gini nggak apa-apa, nggak salah. Ya dan di adat Batak juga nggak ada keharusan nggak boleh pakai jilbab kan? Makanya gitu. Ini kan adat, nggak ada hubungan dengan agama. Jadi masuk ego juga jadinya. Karena ego mereka sih, aku rasa. Gitu. Ya. Karena dari 16 saudara itu, mereka emang ngeliatin aku tuh cuma satu doang nih yang berkerudung, liatin, begini sampai mundar-mandir, satu doang nih yang berkerudung, nih seekor doang gitu. Jadi mereka tuh asing ngeliat aku. Ya kesal juga di situ sih. Kesel banget di situ. Padahal aku udah 2 hari di situ. Hari ketiga tuh terakhir penguburan. Momennya aku malah nggak ikut. Ya terus nggak ada yang bela juga ya. Nggak ada yang bela. Terus besoknya aku sama temen yang mualaf juga. Dia dari Hindu atau dari Buddha ya, gue lupa. Dia menghubungkan aku ke seorang ustadz gitu. Apakah aku berdosa gitu melawan orang tua lah intinya gitu, membangkang. Karena aku takut juga kan gitu, dianggap berdosa sama orang tua gitu. Sampai soalnya bapak pendeta kakak abang ipar pun juga sampai nunjuk aku gitu kan, sampai nunjuk durhaka gitu sampai.
ribut lah ini. Akhirnya alhamdulillah yang membuat aku lega saat itu temenku bilang, Pak Ustadz udah bilang katanya perjuangan kamu sama dengan berjihad, dia bilang gitu, karena kamu sudah mempertahankan keimanan dan kita tidak boleh mengikuti apa yang tidak sesuai syariat gitu, dia bilang. Di situ aku kayak lega banget, oh ya, aku berdosa nggak sama mama gitu kan? Enggak sih, itu nggak berdosa dan kamu nggak salah. Ustadznya cuma bilang kayak gitu. Ya nggak berdosa sih, cuman kayak perasaan tuh kan jadi kebawa sampai kita tua, sampai kapanpun akan teringat jadinya Kayak momen enak, itu kan. kayak enak banget sih. Kayak rasa kayak ada penyesalan juga jadinya kan. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, dari mana bisa kenal Kodondi? Atau ini Kak Nona Carlos ya? Iya. Dulu syahadatnya artinya di mana? Aku syahadat itu di daerah Bogor waktu itu. Syahadat di daerah Bogor. Gak usah disebutin lah nama, Iya. pokoknya di sebuah majelis taklim. Oh, di Majelis Taklim. Iya, sama ustadz waktu itu dan disaksiin sama ibu-ibu majelis juga. Oke. Terus ada gabung ke Mualaf Center atau pembinaan Mualaf itu nggak? Nggak ada. Jadi aku memang pernah ikut ya kayak ibu-ibu pengajian lah ya, dibilang kayak gitu. Tapi aku lebih banyak belajar sendiri karena kan kadang-kadang kita kalau ngikutin, maaf ya, kayak pengajian itu kan bukannya ini ya, monoton gitu loh. Oke. Apa yang dibahas tuh monoton, sedangkan di isi kepala gue tuh banyak. Contohnya kayak Yesus itu Tuhan atau bukan. Nah itu kan sebenarnya jarang banget dibahas sama. Interaksinya kurang. Iya, betul sekali. Jadi gue tuh lebih banyak ingin tahu. Nah gue banyak buka YouTube. Sebenarnya gue banyak buka YouTube tentang kajian akhir zaman. Nah di situ lewat tuh Ustadz Kainama. Oh, Kainama. Iya, pertama dia yang lewat itu. Gue nonton tahun berapa ya? Wah keren banget, ternyata ada nama Muhammad, ada nama Nabi Muhammad ditulis. Terus gue kayak, hati gue tuh kayak gimana ya, oh ternyata kayak gini. Gak lama karena gue like ya dan gue subscribe, lewat. Muncul-muncul terus di beranda. Muncul terus algoritma Iya, YouTube-nya gitu. Bang Zuma saat itu. Oh Bang Zuma gini gitu. Jadi tertarik. Nah pada saat itu dimasukin temen lah. Dia ada di grup WA waktu itu. Mau masuk nggak? Gue seneng banget nih teologi kan, belajar. Masuk ke grup itu, kenal Bang Andre. Oh, dari situ mulai kenal. Dari situ ada yang kenalin. Ini loh Bang Andre, ternyata deket di sini nih, di Jatiwaringin kan. Gue nggak jauh-jauh, ya udah tinggal 15 menit nyampe. Pokoknya aku ingat begitu datang ke sini, lu sering ke sini Kak ya. Iya. Habis itu mulai sama Akang tuh. Betul. Setiap hari nongkrong sini. Betul. Ternyata gue juga nggak tahu kalau mereka tuh ternyata debaters kan. Orang-orang teologi, ada Bang Andi juga. Dari situ, oh ternyata mereka kenal Bang Zuma gitu kan. Seneng banget, antusias banget. Terus sempat diteleponin juga sama Bang Andre kan. Ustadznya ada penggemarnya gitu, Ustadz Kainama. Oh, Ustadz Kainama. Iya, udah itu kenal. Ya udah dari terus situ sampai awalnya. sampai sekarang. Tapi artinya di grup Mualaf enggak, tapi gara-gara ikut ke sini, dari sini kenal ke orang-orang apologet lah. Betul. Jadi kenal. Banyak ilmu akhirnya aku dapat gitu ya. Alhamdulillah. Jadi Kodondi pun kenal dari Bang Andre. Dari Bang Andre, ternyata ini gurita kan kemana-mana jaringannya. Ya Mualaf Center pengurus-pengurusnya orang-orangnya itu aja sih. Iya kan, Kodondi juga ternyata suka kesini juga dulu. Enggak suka juga lah, ada beberapa kali. Iya berapa kali kan. Waktu udah jadi juga Kodondi di sini kan waktu itu. Waktu peresmian. Ya sama aku di sini di ruangan ini. Iya sih. Di ruangan ini juga. Berapa kali juga di situ. Terus ada momen-momen api ya. Apalagi juga aku ikut. Oh, atau acara api juga ada ikut. Berapa kali aku ikut. Oke. Terus dari kakak sendiri, tadi kan membahas tentang kalau pengajian tuh begitu. Ada perasaan nggak gini? Islam nih kok lebih fokus hablul minaulahnya daripada hablul minanasnya. Agak kayak hablul minanas tuh kayak agak kurang gitu. Oke lah hubungannya tuh kayak ikut pengajian, tapi di pengajian pun kadang-kadang antar kiri kanan nggak kenal gitu. Ada rasain nggak? Nggak ngerti gue pertanyaannya. Jadi gini, ini bedanya ya. Kalau di Kristen kan kayak ada komsel ya. Kalau di komsel tuh otomatis nggak mungkin lu nggak kenal kan. Kalau gereja mungkin ada yang nggak kenal. Betul. Cuman pernah Kalau lihat. satu komsel pasti kenal. Komsel pasti dekat. Karena satu wilayah. Ya. Harus satu wilayah. Ya, habis itu kan bareng terus kan. Ya. Tapi kalau pengajian,
Sering nggak kenal itu. Nggak kenal, karena banyak. Iya, cuman ikut ketemu di pengajian, tapi dia ini siapa, apa yang dia lakukan, bagaimana sifatnya, banyak nggak tahu. Nggak tahu. Nah, itu yang kadang-kadang menurut aku ya, itu kayak satu celah yang seharusnya bisa kita tutupi gitu. Kenapa? Sering sekali kejadian ada kawan kita yang satu pengajian atau satu kajian ya, itu semua lagi goyang imannya, atau mungkin lagi dipengaruhi oleh sebelah. Ya lagi goyang, lagi banyak pertanyaan kayak tadi Kak Nona Carlos bilang lagi banyak pertanyaan, tapi nggak tahu mau nanya ke siapa. Karena nggak mau tanya, nggak tahu tanya ke siapa, dapat jawabannya yang dari sebelah, versi sebelah, lama-lama terpengaruh. Akhirnya goyang gitu. Betul. Ini yang kita sayangin. Itulah kemarin aku liatin ya yang di sekolah mualaf Semarang. Jadi di Semarang itu ada namanya sekolah mualaf, ya, yayasan sendiri. Itu isinya itu mualafah semua, perempuan semua, dan mereka tuh luar biasanya kompak, kegiatannya luar biasa. Jadi kegiatannya tuh ada kajian, ya seminggu 2 kali, ya yang rutin seminggu sekali, tapi kadang-kadang ada tambahan jadi seminggu 2 kali, hari Sabtu, tiap hari Sabtu karena hari lain kerja. Tapi selain kajian mereka tuh hari biasa pun sering ngumpul di situ. Ngumpul di situ untuk apa? Kayak misalnya ada yang jual Tupperware, ya udah di situ nge-packaging, ada yang buat snack, ya udah bareng-bareng di situ. Jadi istilah kayak rumah kedua. Jadi kalau ada yang mau curhat juga ada teman curhat. Betul. Ya karena apapun cerita, kadang-kadang kita tuh butuh teman untuk istilahnya ya inilah berkeluh kesah. Ya kita butuh teman curhat. Jadi ya. saling menguatkan ya. Saling menguatkan. Apalagi kan semua mualafah nih, kurang lebih nasibnya sama. Betul. Bahkan yang lebih lucu tuh apa? 90% janda. Itu janda semua tuh. Dan mereka tuh bisa kuat banget. Jadi kenapa? Karena setiap ada apa, mereka saling menguatkan. Ada yang sakit didatangi. Yang sakit didatangi, terus kalau memang butuh tambahan biaya, yuk katakan urungan. Boleh gini, aku boleh cerita sedikit. Sebenarnya gini ya, jadi wanita itu kalau menurut aku ya, harus pinter. Pinter itu dalam hal bukan berarti kita menjadi orang yang harus melebihi kodrat, enggak. Pintar dalam arti juga memahami kodrat kita gitu loh. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, ini menurut aku pribadi, jangan diartikan aneh ya. Kalau menurut aku, mohon maaf banget, untuk kajian majelis taklim ya pada standarnya itu masih kurang kalau menurut. Kenapa? Salah satunya untuk kajian teologi aja ya, itu nggak semuanya ada di kita dapetin ilmu di majelis itu nggak. Jadi kalau jadi perempuan tuh emang harus pintar cari tahu dan ilmu sendiri gitu. Dan kenapa kayak Kojol bilang mereka itu janda semua gitu kan? Bukan berarti kalau kita udah banyak ilmu terus akhirnya jadi gitu, enggak sih. Enggak, masa gini, mereka tuh kalau di tempat lain takut jadi bahan omongan. Iya, betul banget. Karena mereka udah tahu marwahnya sebagai janda tuh kayak apa. Langkahnya tuh pendek, makanya harus dilindungin ya. Kayak aku berlindung di balik keluarga. Kenapa? Karena kalau sendirian itu rawan banget. Rawan banget. Nah, kayak gitu. Nah, apa ya? Itu kan sebenarnya yang membatasi mereka adalah ilmu kan. Sebenarnya kalau nggak tahu ilmu lo jadi janda lo di luar kan kayak apa gitu. Kalau lo nggak tahu ilmunya. Gitu. Karena contoh ya. Ini salah satu kelemahan juga sih. Kayak aku kemarin pernah bilang, banyak mualaf kita itu kayak melayang-layang di udara. Kalau Tuhan mereka kan melayang-layang gitu kan. Jadi banyak mualaf itu keimanannya. Enggak, begitu dia udah syahadat, belajar, paling mualaf center itu cuma ngajari sampai udah bisa ngaji dikit, sholat, udah gitu kan. Sedangkan dia komunitasnya malah bisa jadi masih komunitas yang Kristen. Teman-teman nongkrongnya masih Kristen. Itu trouble. Ya, lama-lama terpengaruh, sering. Itu trouble. Dan kita udah beberapa case balik lagi. Mualafnya balik gitu karena nggak ada circle yang menguatkan. Balik lagi. Jadi dia ngelihatnya lebih karena baik belum kuat udah dilepas. Betul, belum kuat udah dilepas. Kalau gue banyak bukannya aku mau berbangga diri ya, banyak banget sebenarnya
terutama di Al-Quran yang bukan berarti kalau lu belajar di ustadz lu nggak dapat ilmu, banyak banget ilmu yang lu dapetin juga dari ulama gitu ya. Tapi gue orangnya pemilih, kalau aku ulamanya pemilih gitu, mana yang bisa gue ambil ilmunya, mana yang enggak. Dan gue pribadi, kenapa sampai udah mualaf terus lu balik lagi gitu kan? Karena lu enggak, ya sebenarnya balik ke pribadinya sih. Kalau gue kan orangnya yang memang cari tahu, belajar, dan banyak banget ayat-ayat di Al-Quran yang sebenarnya buat gue netesin air mata gitu. Mungkin ekonomi juga kadang pengaruh. Kayak contoh misalnya, enggak juga kok. Nona Carlos kan di support gitu kan. Ada orang tuh sampai, maksudnya gini, orang tuanya kasih pilihan, oke lu boleh balik rumah bawa anak lu, Tapi ya, tapi lu minggu ke gereja. Enggak, dia bilang nggak balik Kristen, tapi minggu temani orang tua ke gereja, temani, ya. Jadi orang tuanya juga pintar. Dia bilang kalau langsung lu harus balik Kristen kan memaksa namanya kan. Tapi dia cuma bilang ya namanya kan minggu kita ke gereja, kan nggak mungkin lu nggak ikut. Ya ikutlah bareng-bareng, biar sekalian habis dari gereja pergi makan. Apalagi satu hidup sama-sama semuanya ke gereja, masa lu enggak? Nah, jadi biar barengan pergi makan, pergi kemana habis itu kan bisa ke mall atau kemana. Ya udah lama-lama lengket. Ya aku sangat menyayangkan banget sih. Cuman bagaimana ya, itu belum ada ya kalau aku lihat. Tapi banyak sih ya, kayak Mualaf Center Indonesia juga banyak kan ngasih layanan intinya kalau yang mau belajar atau apa gitu. Mau belajar dibantu. Semua Mualaf Center itu terbuka untuk orang yang mau belajar. Kita bicara belajar ya. Aku rasa difasilitasi. Ya, kalau kita bicara belajar. Cuman secara ininya, pribadi punya perasaan itu yang nggak dapat. Iya. Tempat curhat. Lebih ke ini kayaknya ya. Contoh case aku lah ya, kalau habis bercerai misalkan mau balik kemana bingung, apalagi perempuan, banyak banget kejadian sama perempuan, dan dia kayak butuh perlindungan, butuh minimal mentor lah. Betul, butuh cover gitu loh, untuk dia tetap ngejalanin di posisi dia keimanan dia saat ini, tapi di cover gitu lah. Yang menguatkan dia, betul. Tempat berkeluh. Tanpa harus ikut campur tangan keluarganya ya. Ya karena orang kadang-kadang tuh lebih bagus cerita sama orang lain daripada sama keluarga. Itu problem. Betul banget. Itu aku setuju, karena orang lain, apalagi yang seiman sebenarnya lebih mengerti. Jadi kayak contoh yang di Semarang ini, itu mereka sekarang kan jumlahnya kurang lebih 100. Dulu tuh dikit, jadi dalam 3-4 tahun ini kencang kali. Kenapa? Dengar sana ada mualafah. Lagi problem keluarganya atau gimana, mereka datangi tuh rame-rame, kuatkan dia, ajak dia. Jadi itu mereka tuh kayak menemukan rumah kedua. Itulah kenapa hari biasa pun ya mereka tetap di situ. Kenapa? Karena di rumah juga sendirian ngapain gitu kan? Benar. Di rumah nggak tahu mau ngapain. Tapi bener kok, itu setuju banget ya. Itu apa namanya kok? Mereka bikin namanya sekolah mualaf. Tapi semua mualaf center juga boleh. Cuman yang hebatnya mereka tuh bisa dapat pendanaan yang continue gitu. Kita harus akui ya, banyak problem di mualaf center gini. Karena kan yang mau ditangani banyak. Jadi nggak mungkin lu terus. Begitu lu udah selesai, dia akan tinggal. Betul. Dia akan ngurusin yang lain. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu ada komunitas sebenarnya, bukan tempat sebenarnya. Dan itu udah bicara komunitas. Dimana sebenarnya yang harusnya jadi mentor itu yang mualafah juga gitu. Karena kayak contoh lu cerita sama Goldian, dia bukan mualaf. Oke, lu cerita tentang saya dikucilkan keluarga saya begini. Dia paling cuma bisa nasihat. Betul nggak? Dia cuma bisa nasihat. Karena dia nggak merasakan. Dan lu juga meragukan nasihat dia karena lu aja nggak rasain. Nggak ngerasain, benar. Tapi kalau yang nasihati lu itu juga pernah alami. Dan lu tahu dia pernah alami, bahkan mungkin lebih susah dari lu. Betul. Lu pernah dengar case dia jauh lebih susah dari lu. Lu pasti kan, dia aja lewat kok. Betul nggak? Dia aja bisa kok. Dia bisa menjadi mentor, bisa jadi penyemangat ya. Betul. Karena dia juga ngerasain, dan kita kalau diceritain masa dia juga, kita jadi, oh dia juga pernah ternyata di posisi kita gitu. Iya. Itu loh aku bilang komunitas itu penting. Iya. Ya karena di Islam juga diwajibkan. Cuma lagi-lagi mungkin masalah pendanaan ya. Betul, itulah mereka tuh harus mandiri. Itu aku bilang, yang penting kan kita di Islam tuh diwajibkan berjamaah. Ya tapi kan berjamaah tuh ya pilih-pilih juga kan, gitu kan. Lu nggak bisa sembarangan juga. Ya malah nanti gibah, nggak bagus juga. Terus salutnya aku yang kayak mereka lah. Mereka tuh kayak contoh nih, ada yang jadi agen Tupperware. Nanti yang lain juga ikutan bantu jual. Lu misalnya jualan kerupuk nih. Diberdayakan. Iya, jadi yang lain ikutan bantu. Jadi saling bantu lah. Jadi istilahnya
Kalau untuk kaya ya mungkin ya enggak lah. Tapi untuk survive mereka tuh udah lebih. Bisa, betul. Walaupun ada Yang susah itu survive. tapi ada beberapa yang kaya karena kuenya laku. Sampai punya mobil juga. Bagus banget Tapi itu. maksud aku salutnya tuh aku bandingin ya. Kan aku pernah istilahnya bantuin beberapa mualaf juga. Memang kalau perempuan ini, apalagi dia punya anak, tingkat survive-nya tuh jauh lebih tinggi daripada cowok. Kenapa begitu? Karena kalau cowok apalagi lajang, dia masih pikirin cari pasangan, ya, ya bukannya inilah ya, bukannya Iya. ngejek ya, tapi Iya, kadang-kadang iya, cowok iya. itu kan bisa mikirinnya yang aneh-aneh gitu, Iya, iya benar. ya, nafsunya masih ada gitu, Iya, iya. mikirin Kalau nafsu, kalau perempuan emang beda ya. ya, mikirin nafsunya masih mikirin, ah udahlah pusing di sini udah cabut, masuk rasa tidak bertanggung jawabnya itu masih ada, Iya ada. beda dengan perempuan yang udah punya anak, Betul, betul. ya, Dia mikirin udah mikirin anak, laki-laki belum mikirin, dia udah mikirin untuk ke depan Iya. dia mikirin sampai ini gimana nanti anak udah kayak begitu pikiran. dia udah mikirnya tuh bagaimana anak saya, bagaimana, Betul, jadi betul. kalau mau kerja pun ya pasti lebih fokus. Betul. Misal kemarin aku tanya, kenapa nih cewek semua gitu kan, kok nggak ada cowoknya? Ya karena kalau cowok biasanya baru bentar mental, gitu, nggak setangguh perempuan. Dan dulu aku punya program namanya GEMA, Gerakan Ekonomi Umat Mandiri, Oh. mualaf mandiri terakhir diubah. Itu di Makassar. Jadi mualaf-mualafnya dari tempat Bang Zuma itu kita modalin untuk usaha. Oh. Dari 7 orang, yang berhasil cuma 2 dan 2-nya perempuan. Wow. Memang perempuan itu lebih kuat. Yang satu itu jadi mualaf terbaik seluruh Sulawesi Selatan. Bayangin ya. Mualaf terbaik Iya, dalam hal dia jadi ini sering dapat penghargaan karena kisah hidupnya tuh gila memang. Oh. Dia punya suami, parunya rusak. Iya. Bayangin, paru-parunya rusak. dia mualaf kan? Dia mualaf, terkapar di tempat tidur lakinya, dan dia harus beli oksigen. Jadi rumah sakit tanggung BPJS, tapi oksigen kan enggak. Dia butuh oksigen, ya tabung oksigen. Tabung oksigen kan lumayan juga tuh, harus 2-3 hari dia harus beli. Tapi dia bukan janda kan? Belum, sekarang udah janda. Sekarang udah janda karena suaminya meninggal. Oke, anaknya 4, masih kecil-kecil. Wow. Oke, bapaknya tinggal di rumah dia juga. Oke, Ditanggung juga. ditanggung sama dia. Kakaknya autis, dia yang tanggung juga. Jadi satu rumah tuh sekian banyak orang butuh makan, dan dia nggak bisa maksimal kerja karena dia harus ngurusin suaminya lagi. Betul nggak? Harus sambil ngurusin suami lo, bayangin ke rumah sakit ini. Saudara nggak ada yang nolong? Nggak ada, karena mualaf. Oke? Tahu nggak suaminya bilang apa? Relain aja dia. Sampai suaminya nangis, suruh relain. Bayangin, suami ngomong kayak gitu loh. Dia nggak mau. Dia pertahanin. Lu udah nggak usah urusin lah, gue udah mau pergi gitu. Iya. Maksudnya ya, karena nggak bisa sembuh lagi, Iya, udah betul. rusak total gitu. Betul. Udah rusak total parunya. Oke? Jadi terakhir ya si perempuan tuh tetap ngotot jualan kue. Tetap berjuang gitu. Wih, kerjanya tuh sampai tengah malam, subuh udah jualan lagi. Anak-anak yang ngurus siapa jadi kalau semua ditanggung dia? Dia yang ngurusin, nemani, dia yang bantu. Untung anaknya sekarang ini udah mulai besar ya. Udah SMP, udah SMA, udah mulai bisa bantuin jualan, bisa bantuin siap-siap. Kemarin lu masih SD, aku lihat-lihat sama Ustadz Alwan dulu bilang kayak gini, Ustadz ini kalau masih ada lakinya Kapan kejadian itu kan? Tahun berapa? 5 tahun lalu. Berarti anak udah lumayan gede. Iya, udah gede sekarang. Yang dulu SD udah SMA sekarang. Oh iya. Jadi waktu itu aku bilangin, Ustadz nih selama ada lakinya susah nih Ustadz. Tapi kan nggak mungkin kita doain meninggal lakinya gitu kan. Mati membawa berkah. Iya. Begitu lakinya meninggal, banyak yang mau nikahi dia karena masih muda. Oh iya. Nah, masih muda kan, masih 30-an gitu. Tapi nggak bisa, perempuan nggak mikir. Nggak mau dia. Cepet. Nah, dia fokusin urus anak. dulu. Jadi ya salut aku gitu. Jadi kita modalin pun kayak bangga gitu. Iya betul, karena berhasil ya. Karena berhasil. Ada juga satu perempuan Ambon lagi. Ngomongnya nggak nyambung sama dia. Ambon? Orang Ambon, mualaf. Nggak nyambung kalau ngomong. Nah, udahlah pokoknya kita bantu aja. Dia jualan nasi kuning di depan rumah. Berhasil. Punya anak juga, janda juga. Punya anak juga. Kalau laki kemarin tuh dikasih kios. Ditinggalin kiosnya. Rupanya hutang sana sini. Jadi terakhir yang ngasih hutang nagih ke kami. Tapi itu mualaf. Mualaf. Terus kalau orangnya sekarang kemana? Nggak tahu hilang. Jadi kami ditagih hutang. Karena Ustadz Alwan punya kantor ditagih kan aku nggak enak. Oh, Ustaz. Iya kan Ustadz Alwan punya binaan waktu itu. Oh, ya ampun. Binaan mereka kan di Makassar. Iya, iya. Oh, Oke? Makassar ya. Ya di Makassar. Binaannya Mualaf Centernya Bang Zuma.
Kita karena nggak enak ya wes lah kita bayarin aja. Kabur kemana? Judol lagi jangan-jangan. Enggak, waktu itu dia kayak utang kayak inilah, utang di warung tuh kayak beli-beli barang, terus kayak rokok lah terutama yang mahal. Nah, jadi itu pengaruh juga sih. Laki itu kebanyakan uangnya ke rokok juga kan. Kalau perempuan tuh kan ada duit, bikin tuh anak lah, bikin tuh Iya, anak. nggak mungkin buat yang lain, itu pasti udah urgent buat anak, udah nggak ada yang. Kalau laki itu banyak pengeluaran yang nggak penting sebenarnya. Karena banyak kan melamun mungkin buat inspirasi. Aduh, kira salut banget ya ngeliat perempuan-perempuan mualaf ya. Lu belum ketemu yang sangean lagi, pening gitu. Ada duit uangnya untuk aneh-aneh. Waduh, mau gimana kok dibilang? Kok juga kemarin baru sebut seseorang saya. Iya, nggak sampai dengan PD-nya dia bilang, abang mau cemana? Iya. Kita kan butuh gitu. Ya nggak gitu juga kita bilang kan. Perempuan jauh pikirannya, nggak ada yang, perempuan itu nggak pernah ada pikiran ke situ-situ. Itu saya bilang, ya apa ya, survei membuktikan dan datanya memang seperti itu. Itulah perempuan makanya. Itu aku pikir kemarin, ya apa ya, laki banyak yang bagus juga, tapi kan kalau yang masih muda biasa masih labil gitu. Iya, labil. Kalau yang masih muda ya. Belum fokus, belum belum mana fokus. tahu yang prioritas, mana yang enggak. Nikah itu kapan aja bisa kan gitu harusnya. Jadi kadang-kadang kita bilang memang benar ya, cowok itu lebih lama dewasanya dibandingkan cewek. Apalagi yang kemarin ya, masih anak-anak banget. Dibahas nih coy. Karena perempuan itu cepat belajar. Dia tuh gini loh, kalau udah dapat cobaan itu jadi guru banget buat dia. Dan dia belajar dari peristiwa-peristiwa yang kemarin. Jadi nggak, kalau dibilang labil ya benar kayak kota Kohjul, tapi cepat dewasa. Iya, karena kondisi yang membuat. Kondisi yang mengharuskan dia kayak gitu. Banyak juga sih perempuan maksudnya pengen juga hidup enak gitu ya kan, tapi kondisi yang membuat dia harus survive gitu. Itu bilang komunitas itu penting dan kemarin aku sempat Ada nggak di kita lagi mikirin. komunitas API? Kita nggak bicara itu ya, Iya. Yayasan API kita nggak bicara, tapi kita lagi bikin sendiri sih. Jadi aku rencana mau niru apa yang ada di Semarang. Nah Alhamdulillah di Semarang itu punya siapa? punya Yayasan Tionghoa Muslim Inspiration. Oh kuat dong harusnya. Nggak kuat. Tapi memang karena mereka ini semua jualan, jadi mereka ada income juga gitu. Jadi nggak terlalu jor-joran Iya, jadi mereka tuh pintar nyari dana, dari dana. bisa mandiri, dan jago nembak orang gitu. Kalau nggak salah ada deh kok daerah Jakarta dulu juga sempat ada, belum ya? Belum, mereka belum ada kayak gitu. Mualaf Tiongkok gitu. Mereka Yayasan Tionghoa Muslim Inspiration ada, Ada. tapi sekolah mualafnya nggak ada. Belum ada. Jadi kemarin tuh kita mikirin mau dibuat. Alhamdulillah gini, banyak yang orang tamatan yang sekolah mualaf Indonesia ini Jadi kalau nggak Chinese nggak masuk dong? enggak pribumi semua kok. Masuk. 90% malah pribumi. Oh. Jadi banyak kan malah ini kan rencana aku mau buat memang, ada rencana mau buat ya. Jadi mungkin kita bikin namanya Mualaf Center HMC aja atau apalah, nama tuh nggak penting sih menurutku. Yang penting kan Jakarta. yang penting yang ngurus. Alhamdulillah banyak yang ada beberapa yang tamatan dari sekolah mualaf Semarang Oh, itu sudah nikah sama suaminya orang Jakarta. Ya. Jadi mereka di Jakarta sekarang dan mereka tuh dulu udah kelasnya tuh udah kayak ketua kelas, udah jadi guru. Jadi menurutku ini bisa diberdayakan nih, apalagi mereka juga pengen di Jakarta tuh ada. Cuman kadang kendala di Jakarta tuh beda sama Semarangnya. Tapi dia mualaf juga kan? Mualaf juga, cuman kendalanya tuh jarak. Kalau di Semarang itu kan paling jauh pun 15 menit nyampe gitu kan, 20 menit nyampe. Iya. Kalau Jakarta nih kan, Susah kalau di sini tuh. contoh nih, ada ini kita di Bekasi nih. Iya. Tiba-tiba ada yang bilang, Kak di Tangerang, yuk kita belajar di Tangerang. Lo pergi nggak? Enggak. Coba soalnya. Pulangnya nih kapan? Macet banget gitu. Ini dari sono ke sini aja kalau udah macet kan bisa jam-jaman. Nah itulah jadi kita memang kendala di Jakarta itu, Oh berarti di sono nggak ada macet ya? kota kecil kan nggak semacet Iya Jakarta. sih, ya. Semarang juga nggak gede-gede Nggak amat. gede banget. Cuman gampang jauh lah segitu ya. Cuman. Ujung ke ujung setengah jam, Iya. tapi kan ini tengah. Jadi kalau ke tengah ya setengah, cuma 15-20 menit. Masih oke lah. Jadi itu salah satu kelemahan jarak. Tapi nggak apa-apa, kita buatnya lebih kecil-kecil aja. Jadi misal Bogor, Jakarta, Belah-belah lagi. Tangerang. Jakarta Barat. Nah, yang penting orangnya itu gini. Aku mikirnya itu mualaf itu jangan cuma diajarin Islam, tapi juga kita harus pilih kayak Komsel gitu. Komsel tuh kan enak kan, ada curhat-curhatnya juga kan. Iya.
Betul tentang nggak ya? kehidupan, pengalaman gitu, bagaimana Tuhan bekerja kayak gitu-gitu kan. Tuhan bekerja dalam hari ini, Tuhan bekerja dalam kehidupan aku gini gitu. Jadi kita meniru yang baik, ya bukannya kita mau seperti mereka. Iya. Tapi kalau yang bagus, kenapa nggak kita terapkan? Jadi selain belajar, mereka tuh ada sesi curhat juga. Jadi lu butuh, Harus. iya. Jadi kira-kira siapa minggu ini yang mau cerita? Tapi kan biasanya kalau komsel itu kan ada satu mentor yang Betul. dianggap ketua gitu. Kalau kami pilih namanya ketua kelas jadi ya. Ketua Jadi kelas, ya. ada grup 1, Iya. PK1, PK2 nanti namanya. Oh gitu. Jadi mereka bagiin. Dan minimal Satu PK itu isinya 12 orang. ya sama loh itu. Iya. Komsel kan 12 orang. Iya. Nanti kalau udah lebih anggotanya pecah lagi gitu kan. Nah, itulah yang di sekolah mualaf ini mungkin karena mereka dari Kristen, karena mualaf kan. Iya. Mereka karena mualaf, mereka kebiasaan dengan sistem seperti itu dan mereka lihat bagus, mereka terapkan. Jadi ini grup ini, grup ini, grup ini kan. Betul. Siapa yang jadi ketua kelas? Iya. Jadi ada ketua kelasnya. Jadi ketua kelas ini bertanggung jawab memastikan mereka hadir waktu kajian. Kalau nggak hadir sakit atau apa, ketua kelas wajib tahu. Lapor. Mereka datangi. Dan sebagai ketua juga biasanya ada kelas meeting kelas sama Ya. ketuanya lagi kan gitu di momen-momen yang lain. Dan mereka tuh kebiasaan karena semua itu senasib ya. Istilahnya tuh kan mereka juga pernah susah, pernah di titik terendah. Jadi itu kayak apa ya, kekeluargaan itu lebih kuat. Iya. Jadi kalau ada apa, yuk kita usaha bareng loh gitu. Mau jualan apa, yuk sama-sama jualan gitu. UMKM-nya juga ada ya. Iya. Nah itu kok Itu yang paling penting. Yang terutama itu makanya aku bilang yang penting itu. Aku lihatnya gini, banyak mualaf center tuh kan udah ngajarin selesai gitu kan. Tadi bagian curhatnya nggak ada. Bagian curhatnya nggak ada, bagian konselingnya nggak ada. Ya, istilahnya bukan agama doang yang mereka butuh, tapi spiritualnya lah, emosionalnya, Itu tingkat emosionalnya. UMKM itu bagian dari itu kan, Betul. untuk mensupport dia. Jadi kita mikir juga lini usahanya, kira-kira apa yang bisa dilakuin. Itulah kenapa madu ini, karena aku kan buat madu nih, rencananya mau kelempar ke mereka. UMKM ke? Sekarang gini, aku kan rencana memang mau Tapi kan bikin, ini belum jadi. apa ya, Oh iya, iya. aku nargetin tahun depan harus sudah jadi. Jadi gini, dengan aku bikin mualaf center, ya, mereka di situ, artinya kegiatan mereka apa selain belajar? Pas hari biasa, mereka akan jadi tukang ngesortir, nge-packaging, ngurusin madu. Karena kan jualanku online. Jualanku online, jadi aku tinggal lempar ke mereka. Ya. Ya, mereka kan tinggal lihat dari aplikasi kan, yang mau dikerjain iya, apa, iya. tinggal tempel, ngantar drop ke ekspedisi. Kurir. Ke ekspedisi ntar, bukan mereka yang ngantar, bukan? Biasanya kalau JNT dijemput. Jemput. Shopee SPX itu yang kurang ajar, harus diantar. Oh gitu. SPX itu Nggak agak- mau ngambil? Nggak mau mereka, belum ada mungkin ya. SPX nggak mau. Gitu. Ya cuman satu itu aja. Kalau yang Lion, JNT jemput ya? mau jemput. Oke. Jadi kerjaan mereka itu sambil nge-live-in. Emang kemarin kewalahan kok? Hah? Kewalahan kemarin. Maksudnya? Itu ngerjain itu kewalahan. Enggak juga sih. Jadi memang jadwalnya itu pokoknya setiap sore Heeh. sekalian cari makan, sekalian ngantar. Oh nganterin Ya. sama packaging itu tadi. Iya, nge-packaging. Jadi kupikir ini akan kulempar ke para mualaf, mereka yang kerjain ya bagi hasil lah. Kan kita juga nggak bilang untuk mereka, karena kan modal dari gua gitu. Iyalah. Modal dari gua yang buat sistemnya. Ya. Jadi kupikir ini bisa aku terapkan ke mereka yang kerjain. Ya aku jadi fokusnya nyari usaha apa lagi. Jadi Iya. selain madu, kita akan jual kopi, kita akan jual snack juga. Jadi memberdayakan ya. Ya, Memberdayakan. alhamdulillah kan. Inilah Yang kadang-kadang. jalan sekarang baru madu ya. Iya, alhamdulillah kalau kita punya netizen ini kan untungnya itu. Iya. Ya, daripada kita kayak sebelah minta koin kan ngawur gitu kan. Jangan-jangan. Kalau yang sebelah tuh kan minta koin ini kan nggak benar gitu. Kalau kita kan teman-teman kalau butuh misalnya mau beli apa Jadi gitu. pelan tapi pasti loh ya kok. Alhamdulillah kayak kita madu tuh paling dikit sehari 40 botol, paling dikit. Wow. Ya. Dan kita akan rencana nambah kopi. Kalau kopi kan Kopi bisa dari- dibilang lebih banyak orang minum daripada Kopi madu. itu kopi paling banyak itu. Ya, jadi kita akan ambil kopi dari Aceh sama Medan. Cuman gara-gara lagi bencana ini nggak bisa dikirim. Oh Medan. Harusnya bulannya udah jalan. Kita buat Apa ya Medan ini daerah yang gayo. daerah bukan nggak kena bencana kan? Nggak kena, tapi akses nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat ya. Jalannya nggak bisa lewat, karena diutamakan bantuan obat-obatan dan Iya. makanan. Tapi bulan depan harusnya udah beres. Mungkin akhir bulannya udah beres lah, nggak mungkin Bisa- lama kali, karena bisa jadi. bencananya besar kali. Jadi aku pikir aku mau buat brand sendiri. Jadi mualaf ini kita akan ajari mereka untuk berdayakan gitu.
Sekarang udah zaman jualan online kok. Lu sambil nge-packaging lu bisa sambil live kan? Betul. Live tawarin, Iya, apalagi ibu-ibu nih. Iya, cepet banget ini jualan apa, orang penasaran kan. Ibu-ibu tuh kan pasti sambil ngomong ya dibeli gitu kan. Jadi ya kita apa ya? Apalagi tuh kok kopi, madu. Rencana kemarin mau kurma, cuman kita belum nemuin supplier yang tangan pertama. Jadi kan istilahnya Kurma kita agak sulit ya. Hah? Kurma agak sulit loh. Kurma itu kita dari kemarin ketemunya tangan kesekian, jadi harganya udah mahal. Iya, mahal banget ya. Udah mahal, kan kita juga nggak mau jual yang mahal kan. Iya. Kalau bukan nggak mau jual mahal, maksudnya kalau bisa kan namanya online. Yang masuk pasar. Orang pasti akan bandingin Betul, harga kan. betul, pasti. Di sana jual berapa nih, jual berapa. Emak-emak ya kan. Nah, kita juga mastiin produknya bisa jalan lah. Sejalan nggak, panjang nggak gitu kan. Nah, jadi semua ujung-ujungnya yang bisa dijual pasti kita jual. Yang penting halal. Betul. Selama halal ya kita jual. Tapi kopi itu ada merek. Kita buat sendiri. Oh, buat merek sendiri. Kita buat merek sendiri. Jadi HMC. belum nggak ada hubungan dengan HMC. Ngapain pakai nama HMC? Jadi memang kita jualnya umum. Iya. Nah, dari situ nanti jalan lagi karena aku lihat mereka tuh pengen semua gini ya. Banyak kan orang tuh pengen kerja tapi nggak tahu mau ngapain. Betul. Terkendali di modal juga kadang-kadang. Modal, terus nggak tahu mau jual apa. Kalaupun tahu jual ini nggak tahu ngambil barangnya yang murah dari mana. Nah, Itu tuh nomor satu. ditambah nggak ada modal ya udah barangnya jadi mahal. Iya, kalau udah ngambil dari tangan kesekian, nggak sanggup, jalan, kan? nggak jalan. Karena kalah harganya. Zaman sekarang kan persaingan ngeri. Nggak bisa, iya. Nah, itu aku bilang ya kita sinergikan lah. Ya di satu sisi kita punya penonton yang siap membantu juga gitu kan. Nah, jadi ini semua dikombinkan. Aku bilang sih ya sekali lagi kalau mau nyari kaya mungkin enggak. Tapi yang penting bisa continue. Mereka bisa besarin anaknya, Betul. bisa hidupin anaknya dengan Bertahan layak. kok. Intinya bisa membuat orang tuh bertahan lah gitu. Sambil nanti nyari lagi yang lain kan. Apa? Kan mereka bisa sambil nyari apa Oh lagi. iya dong, sambil berjalan. Itu untuk bertahan sih, lebih banyaknya orang tuh untuk bertahan saat ini, apalagi kan ekonomi lagi kayak gini, susah, sulit. Nanti besok bisa sambil nyari apa lagi kayak kegiatan atau lagi yang bisa dilakuin. Ya sebenarnya itu dia, butuh pelopor ya, kayak Kojo gini, mungkin ngasih inspirasi mereka bercerita aja, kita jadi ada ide kan, orang oh iya, kok ajak saya ya nanti kalau udah jalan, mungkin kayak begitu. Ya kita rencananya memang targetin tahun depannya harus sudah ada, ya mulai dari tempat sih. Yang penting ada tempat dulu kan. Kojo tempatnya terlalu ujung sih ya. Iya, kita nggak mungkin tempatku, pasti tempat yang berbeda dong. Masa Iya, rumahku tapi kan harus yang bisa dijangkau Kojo juga kan, nggak? kan ada tol. Iya. Ya terlalu jauh banget ya ke sana ya. Harus mau di tengah-tengah. Ya mungkin gini, yang penting ada orang yang bisa tadi aku bilang ketua Iya. kelas. Iya, betul-betul. Jadi mereka yang lebih in Nggak charge lah. semuanya kok ya. Untuk awal mungkin sulit ya. Awal-awal Kojo dulu yang nanti mungkin kalau udah Jalan. Jadi mungkin ya awal-awal aja sih. Tapi aku senang sih yang gituan. Maksudnya kita tuh kayak ngebantu yang gituan tuh lebih puas daripada cuma ngasih duit selesai gitu. nggak tahu kemana lagi kan. Atau kemana lagi gitu. Besok udah minta lagi gitu. Kalau ini enak gitu, kita lihatnya kan mereka tuh kayak aktif nyari apa yang bisa dikerjain, apa Iya, yang bisa betul. dibuat, Betul banget itu. Itu penting banget buat khususnya buat mualaf-mualaf ya. komunitasnya. Iya, janda-janda tuh yang terutama sih ya. Itu aku bilang sekarang mualaf itu banyak yang kayak Tuhan sebelah itu melayang-layang gitu. Udah tamat, belajarnya udah tamat, tapi karena nggak punya komunitas, jadinya balik ke komunitas lamanya yang kafir, yang oten-oten. Nah itu yang sulit itu. Kira-kira itu begitu siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Diri dia sendiri, Ya semua ya ambil bagian ya. iya kan? Karena kalau kita Kira-kira gini kok, ada nggak sih hukumnya? Misalkan kita udah tahu nih, ada nggak sih hukumnya di Al-Quran ya? Kita udah tahu nih, dia mu'alaf, dia disyahadatkan, entah sama Bang Zuma, entah sama Pak Dondi. Nah, sementara kita umat Islam ini tahu, kita yang Islam dari lahir tahu nih dia mu'alaf. Ada nggak sih ditulis di Al-Quran, kewajiban apa aja yang kita kasih tahu, kasih ke dia? ngajari wajib, bimbing wajib. Kalau bantuan itu kan salah satu dari penerima ya. Iya. Mualaf itu salah satu dari penerima. Tapi balik lagi, ujung-ujungnya itu kan ya jangan dikasih ikan terus ya, harus dikasih pancing kan. Iya, maksud aku itu, adakah ditulis di Al-Quran Nggak ada sih. untuk membina dia sampai dia mandiri benar-benar? Nggak ada hukumnya. Nggak ada? Setahu saya nggak ada ya. Jadi mandiri itu kan barometernya nggak jelas. Oh iya, iya. Ya, yang penting dia udah ngerti fikihnya, terus dia punya apa? Pondasi. Tauhidnya udah kuat, Pondasi. tauhidnya udah kuat. Dan masalahnya gini,
hukumnya adalah ngajari dia sampai tauhid kuat. Iya. Tapi barometer tauhid orang kuat apa enggak kan Iya, kan Abu-abu. diujinya sama Allah sendiri ya, sama cobaan ya kan. nggak usah jauh-jauh. Lu tahu Demian nggak? Tahu, Demian De Kuculuk tuh yang debat. tahu, Tahu nggak dia kemarin sempat mualaf? tahu, Tahu udah balik kan? tahu. Ya udah kenapa? Nggak ada komunitas. Itu pura-pura atau bagaimana maksudnya? Enggak. Dia memang kemarin Bener tuh, mualaf. orang dia sering curhat sama aku sama Akang kok. Waktu dia sakit kan kami yang nemani. Ada beberapa case yang kita sebenarnya ya kecolongan sih kalau aku bilang ya. Tapi bukannya dia udah minta maaf ya waktu itu di video sama Bang? Iya karena gini, dia tinggal di komunitas yang Kristen. Iya. Oke, teman dia semua Kristen. Lama-lama pasti terpengaruh dong. Manusia itu kan apa ya? Gini lah kak, lu nggak cakep kotor nih, lu taruh ke daerah yang semua teman lu cakep kotor. Terbiasa. Lama-lama ikut. Latah paling enggak kan? Itu Terbawa akhirnya. itulah kalau di Islam kita bilang apa kan? Ya itu tergantung gitu. Lu gabung sama penjual parfum, ya lu ikutan wangi. Nah ini komunitas ini yang memang perlu. Karena mualaf center itu kalau aku bilang ya bukannya apa, lebih fokusnya itu yaitu mencari, mengajari gitu kan. Udah selesai itu ya ngajar selesai gitu. Tapi kan komunitas ini sebenarnya harus dari mualaf-mualafnya sendiri yang bangun. Cuman ya belum ada, harus kita akui belum ada. Bahkan Jakarta aja kota yang segini gede nggak ada. Iya makanya. Itulah kalau ditanya sekarang. Kodoni agak mending. Kodoni tuh dia ngumpulin mualafnya tuh setahun mungkin ada beberapa kali. Ya dia setiap beberapa kali event dia ada ngumpulin. Tapi kan ya nggak maksimal juga lah, setahun cuma 3-4 kali gitu. Iya. Karena di Kodoni juga sibuk sih. Jadi sekelas Kodondi aja belum ada tuh. Nggak sanggup. Karena yang bisa ngurusin tuh orang yang punya sifat keibuan lah kita bilang. Maksudnya yang Dulu almarhum siapa? Ustadz Nisan Mokoginta. Bukan dari Mualaf Center Indonesia tuh. Oh, Ko Stephen. Kalau nggak salah dia Ko Stephen itu ada komunitas-komunitasnya. Tapi ya sekali lagi, karena kesibukan juga nggak jalan. gini, entah kenapa ya, di Muslim tuh punya satu kelemahan. Kalau di Mualaf Center, apapun lah ya, aku lihat ada kelemahan gini, delegasi kerjaan kurang. Ini jujur-jujuran ya, ini netizen mau marah terserah lah. Kita ambil contoh Ko Stephen lah. Begitu Ko Stephen nggak ada, kelabakan nggak? Bahkan semuanya. Sama kayak Kodondi. Hampir bubar malah kan? Nah, sama kayak Kodondi. Kalau sempat Kodondi nggak ada, bubar itu ya, menurutku ya. Nggak jalan malah ya. Karena kita nggak siapin penerus. Iya betul. Ya, suksesinya tuh nggak Yang jalan. harus menyiapkan Kodondinya dong harusnya. Ya harusnya. Iya. Dia mencari orang yang benar-benar bisa menerusin kayak. Karena kita nggak tahu ajal kita loh. Ko Stephen tuh pun nggak mungkin dia Nggak nyampe. tahu, iya. Umur berapa baru lo? Lebih tua Kodondi. Muda banget, muda. Masih 40-an. Iya, 40 tanpa 3 kemarin. 30-an ya? Hah? 40 ya? 42, 43 gitu. Bayangin gitu kan. Secepat itu. Jadi kadang-kadang problem di kita tuh apa? Kita tunggu tua baru cari penerus. Banyak orang kayak gitu. Tapi kalau untuk itu aku bisa jawab, kita susah nemu orang yang dipercaya. Iya sih. Cuman gini, masalah percaya nggak percaya itu kan apa ya? Yang penting minimal dia bisa nerusin kerjaan lu deh. Tapi kalau orang yang pintar kayak Kodoni susah kali ya. Sekarang gini, Allah tidak akan kekurangan orang lah, menurutku ya. Kalau kita lihat gini, Kodoni pintar nih, besok muncul yang lebih pintar, bisa jadi kan? Iya. Sama kayak dulu, siapa yang nyangka ada Kodoni? Nggak ada yang nyangka. Betul nggak? Kodoni pun juga baru 3 tahun, 2 tahun terakhir nih kan, tiba-tiba. Kayak Bang Zuma nih juga. Nah, Mesti dulu kan nggak ada yang nyangka gitu. nggak ada yang nyangka. Jadi setiap zaman tetap akan ada, aku bilang pejuang-pejuangnya lah. Zaman dulu ada almarhum Ustadz Nisan Mokoginta, Ustadz Nababan, itu yang zaman-zaman dulu gitu kan. Habis itu muncul sekarang generasi sekarang. Kayak sekarang di TikTok aja, ada Bang Faruk, tahu kan? Muncul tiba-tiba. Nah, jadi tetap akan ada, cuman ya kita siapin nggak? Kayak contoh kemarin aku ngomong sama Prof. Menesem Ali. Prof. Menesem Ali itu selalu ngomongnya gini, aku lagi nyari murid gitu. Karena dia bilang nggak tahu kapan dia dipanggil, minimal dia sudah siapin. Ada penerusnya. Ya minimal nih buku-bukunya nih ada yang kasih lah. Kalau dia kasih ke anaknya nggak mau anaknya mungkin kan? Kayak Kodondi lah. Anaknya Kristen. Bukunya lu siapa tuh? Kristen.
Jadi buku Kodondi segitu banyak, lu mau kasih siapa? Harganya mahal-mahal lagi. Mahal lagi harganya. Lelang aja akhirnya kan. Lah, kalau berguna sama orang yang ambil lelangnya, Kan ada yang puluhan juta harganya. itu kan ilmu semua kan. Iya, benar. Jadi memang orang itu bisa apa ya? Kalau aku bilang titik terakhirnya itu adalah saat dia berhasil menetaskan penerusnya. Betul. Betul. Nggak semua pemimpin juga bisa. Kayak gitu. Karena kalau nggak ada penggantinya nanti sayang gitu. Lu punya, Kayak wafatnya Nabi Muhammad, waduh, itu kan juga peristiwa besar, saling menunjuk siapa yang akan menjadi penerusnya. Kayak gitulah, kurang lebih. legasi itu memang harus diteruskan sih. Harus. Itu kadang aku gangguin Kodondi, kok udah boleh kok siapin pengganti gini-gini kan. Gitu. Enggak, aku nggak mau. Karena Kodondi kan tipikalnya akademis. Ya susah. Kalau aku lihat ya mungkin kalau untuk cari yang mirip banget nggak ada kali ya. Iya, maksudnya minimal yang suka belajar. Iya kayak dia. Kalau aku sebenarnya lebih lapangan. Kalau ditanya pribadi ya, aku lebih lapangan dibandingkan Kodondi. Kalau Kodondi kan benar-benar ya. Akademisi, Ya maksudnya dia lapangan juga oke, dia. Kodondi itu lapangan diundang. Lu suruh dia terjun ke daerah pemurtatan, masuk ke daerah yang kayak itu ya dia nggak mau. Nggak mau dia. Bukan nggak mau sih, bukan medan tempur dia lah, bukan style dia. Iya sih, ya kan. Ya. Jadi dia debat terbuka ya. Debat akademisi pakai data gitu kan. Sama kayak Bang Zuma itu kan tipikalnya kalau kita ibarat tuh Nah itu dia salah satu. petarung jalanan gitu Iya kan. betul. Nah, kalau Bang Zuma itu dia. sekarang gitu. Jadi banyak daerah-daerah yang nggak kejangkau sebenarnya. Kayak kemarin aku ke Malang ya, banyak pemurtatan di situ. Banyak Malang, Cianjur, daerah-daerah barat sama timur. Nah, jadi medan tempur itu banyak. Sekarang lu mau ambil yang apa aja sih? Mau ambil perjuangan mana? Cuman kadang-kadang memang nggak ini ya, nggak tersorot aja. Nggak tersorot aja. Di Jakarta aja banyak pemurtatan. Tanya sama Goldian. Dulu kan Goldian sering gue bawa. Tapi kalau Jul sendiri tinggalnya di lingkungan yang gitu. Aku ambil contoh ya. Tahu pendeta Rizal Lubis? Nggak tahu. Wah, dia tiap Kamis itu bagi makanan sambil doain orang Islam loh di belakang Monas, di belakang Istana sama Istiqlal, oke? Kalau hari Senin dia di Pendeta? Iya, kalau hari Senin dia di ini dan Mogot. Jakarta aja banyak pemurtatan, cuman kadang-kadang nggak tersorot aja. Nah, kita butuh sebenarnya orang lapangan. Ko Stephen dulu orang lapangan. Ko Stephen tuh sangat kuat di Iya, lapangan. Ko Stephen kan. Iya, dia lapangan. Dia bukan tipikal lu suruh debat gitu ya, enggak. Enggak ya. Jadi setiap orang punya style dan apa ya? Ya semoga lah muncul orang-orang yang luar biasa. Nah kalau menurut Kau Jul, kok jadi wawancara Kau Jul ya. Kalau menurut Kau Jul sendiri nih, sekarang circle kita ini ada nggak sih kedepannya nih, ada bayangan nggak sih kira-kira bakal besar, merangkul hal-hal yang positif, membuat hal-hal besar juga, para mu'alaf. Ya itulah aku bilang, jangan terlalu terfokus sama medsos doang. Kayak Uniriva kemarin aku kan nasihati dia. Ini udah mulai dengar dia. Jadi aku bilang, Uni kan di medsos udah terkenal nih. Iya. Tapi di dunia nyata nggak kenal. Nggak ada yang kenal. Iya. Ya. Kenapa? Karena lu nggak pernah ngisi kajian. Itu Natali siapa? Iriani udah mulai. Nah, dia udah mulai turun Ya. kan ya, turun kajian. Jadi memang kita tuh harus membagi waktu seperti itu. Oh, iya. Contoh gini, orang tahu Ibu Kristolog itu siapa? Bunda Irene, Ibu Dewi, ya. Penggantinya siapa? Aku bilang Uniriva saatnya lu muncul. Jadi lu kayak Mungkin nggak diundang atau gini. apa dia tolakin? Bukan. Orang gimana ngundang lu kalau nggak tahu nomor kontak lu? Orang gimana ngundang lu kalau nggak tahu lu bisa? Iya. Lu harus mulai dulu. Begitu lu mulai, orang lihat, oh rupanya nih orang bisa diundang. Iya. Kayak sama kayak Natalia Iriani. Jadi yang pertama mulai itu ya dari Tionghoa Muslim Inspiration, itu kerjaan Ko Ajis ngajak dia. Kemarin itu programnya yang namanya Mualaf Berdakwah. Mualaf Berdakwah. Jadi kita tawarin dia ke beberapa masjid. Iya, tapi khusus daerah itu aja kan tempat tinggal itu. Iya, karena Kalau lihat ya. Ya karena jujur kalau kita menawarkan diri itu bayarannya beda dengan kamu diundang. Oh. Ini kita jujur-jujuran ya. Oh gitu, tapi dia diundang nih ya. Tapi kita nawarin dulu. Kita bilang nawarin. kalau ada acara undang kita Itu lah. nggak masalah kok untuk awal. Nah, jadi kita ngomongnya kalau nanti ada acara undanglah kita ya. Oke, jadi kan mereka besok ya udah undang si ini aja. Iya. Cuman ya namanya Nggak masalah. merintis. Nggak masalah kok itu.
Itu lo aku bilang sama Uni Riva, harusnya lu gitu, Daman juga gitu. Aku kemarin ditawari, cuman aku kan nggak mau muncul. Kelemahan aku kan nggak mau muncul kan. Daman? Ada namanya Daman. Nggak, iya Daman itu kan, Iya, si komisi Daman. kajian kan? Ah, Oh dia diundang juga? udah, aku kemarin nawari mereka tuh untuk Jawa Tengah, tapi nanti lah. Oh, Mungkin iya, tahun iya, depan ya. iya, iya. Jadi kita akan safari misalnya hari tanggal 2 di mana, tanggal 3 di mana, tanggal 4 di mana. Jadi jujur bayaran tuh kecil. Kita bukan kayak Kristen gede uangnya. Tapi satu hari kan bisa 3-4 tempat. Nah, itulah untuk ngakali biaya jalannya. Jadi kalau ditotalin, Tapi kalau merintis memang begitu kok awal. ah, Kalau awal memang begitu. Tapi nanti lama-lama kan bisa dikenal orang. bukan. Kadang problem orang gini. Gua capek-capek ke sana cuma dapat gopek. Ini kita jujur-jujuran ya, jangan komplain di netizen. Nanti aku diserang nih soalnya. Saya capek-capek keluar kota cuma dapat satu tempat 500. Habis ongkos doang balik. 3 tempat 1,5 juta, keluar ongkos 800 sejuta. Bawa pulang cuman gopek. Mending aku debat di TikTok, debat di TikTok, sekali nyawer bisa sampai paus, Dapat paus. dapat paus bisa 800, 1 juta. Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, di AC lagi, santai-santai. Karena lu kajiannya 1,5 jam memang. Iya, lama. Oke? Nggak lama, 1 jam. Yang lama tau apa? Basa-basinya. Oh iya lah, intermezzo ya kan. Ketemu ngobrol dulu, Oh, jam iya, dulu. iya. Selesai kajian, ngobrol lagi. Belum perjalanan pulang. Pulang pergi jalan ya kan. Ya, capek emang. Jadi banyak orang, ya kalau mau dibicara untung rugi ya nggak masuk. Iya, iya. Cuman butuh, Berarti nggak minat ke situ kebanyakan ya. belum kepikiran kalau aku bilang. Belum kepikiran. Kan udah hitung-hitungin dulu. Kodondi, itu kajian kan sekali pergi bisa keluar kota kan berapa tempat sekaligus Iya. kan. Kalau mau hitungan, lebih untung Kodondi di studio dia, nggak capek dia. Iya betul. Yang nonton satu video dia bisa ratusan ribu. Betul. Oke? Tapi kenapa? Ini kan relasi. Betul. Padahal kalau diberangkat, Silaturahmi. bawa kru lagi ya kan. Kita butuh silaturahmi loh. Di Islam itu silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Mana tahu lu dengan ketemu, ya, misalnya gue ke Malang nih, ketemu sama siapa, rupanya dia ngambil, misal gue jual spare part nih, rupanya dia juga toko spare part, Iya. bisa jadi mitra. Iya. Tersambung akhirnya rezekinya ya di situ Rezekinya ya. sambung. Jadi ya jangan lihat terlalu kecil lah, lihat luasnya lah. Iya. Alhamdulillah kayak aku keliling kemarin ya, tambah teman, tambah ini, jadi kayak madu kemarin lah. Ini kan netizenku yang baru aku kenal juga gitu. Betul. Kojul mau ambil nggak? Gue petaninya gitu kan. Oh boleh kalau harga cocok, udah kirim. Udah awalnya di situ. Awalnya situ. Jadi kupikir ya, Berarti ini dalam tangan pertama ya, makanya makanya murah. terjangkau, ya. Ya sama kayak kopi ini tangan pertama. Tangan pertama. Ini mana tahu nih kita ngomong gini netizen ada yang bilang, "Bang, aku jualan ini, aku Iya, pabriknya." Betul. Iya. Ya, aku pabriknya bisa nggak jualin? Yang ngomongin produk ya kan. Nah, Boleh tuh Uni Riva tuh sebenarnya dari keilmuan dia udah bagus banget ya. Kenapa saya? udah saatnya dia tuh jadi pengganti kayak Bunda Irene, Betul. penggantinya Bu Dewi. Aku lihat kemarin malahan Natali yang ini ya kan malah keluar. Ya kita nggak tahu lah. Di kedepannya siapa yang akan menonjol nggak tahu. Tapi sudah saatnya harus ada pengganti lah. Karena penggantinya kayak inilah Ustadz Ababan, penggantinya Ustadz Fa'lan Garamatan sudah ada. Harusnya sudah ada gitu kan. Kita lihat saat mereka nggak ada nanti nggak ada generasi yang nerusin ya kan gitu. Bahkan di apologet aja jujur ya, kita tuh kalah sama sebelah. Sebelah tuh banyak kali orang. Sedangkan yang Islam siapa? Itu aja. Itu aja. Sampai bosan kadang. Kenapa nggak ngerangkul orang banyak ya? Apa sih kan? Nggak ngerti ya kok. Nggak, maksudnya kalau orang inti kan gue lihat, gue juga sampai bosan kan ke rumah akang. Kan dia lagi gitu. Dia lagi. Harusnya banyak room gitu dengan ciri khas masing-masing, kayak Bang Faruk kan punya ciri khas, Akang dengan candaannya ya kan, Bang Daman ya dengan Ngajar. segala penjelasannya ya kan? Yang membingungkan. Di penjelasan yang panjang. Bukan aku yang ngomong. Yang harusnya gampang jadi susah sama dia. Iya, tapi ya banyak macam-macam ciri khas lah kayak Uni Riva kan kayak gitu. Ya kita push lah. Jadi memang orang itu bagi peran ya. Ada orang yang perannya manajer, ada orang mungkin striker, ada yang penjaga gawang. Iya, jadi maksud aku kalau lebih banyak lagi modelnya buka room mau debat gitu terbuka itu lebih bagus. Kalau orang roomnya kan segitu-gitu aja. Kadang kalau aku online nggak ada yang buka room sekali. Bang Zuma masuk ke room online ya, cari-cari. Ya doain lah. Kayak Kores aja sayang tuh. Itu Kores tuh orang yang punya potensi tapi tidak dimanfaatkan. Apa? Dia jago ngomong, Iya. bacot jago.
Nggak jago. Data lengkap lah. Hujat jago juga kan. Iya, ngeledek bagus. Tapi malas. Padahal kalau nggak gede tuh orang. Bisa gede dia. Kenapa ya? Nggak ngerti aku. Itu kadang-kadang kesel liat dia. Kebanyakan main game. Tapi dia oke. Tadi mau aku ajak ke sini. Kenapa dia nggak mau? Jadi kita gangguin. Capek dia, karena kan habis dari Garut. Ya, jadi tadi ngobrolnya gini. Dia mau ikut sih sebenarnya. Oh. Cuman kan aku bawain. Jadi aku bilang itu si kecil itu bikin aneh-aneh. Nanti lu interview sama Nona Carlos ya, lu tanyain apa yang dia buat. Si Ul dia bilang, "Iko jangan." Ya, aku kan berani ngomong sama Kojol doang, nggak sama yang lain gitu. Aduh, nggak apa-apa sih. Ya mungkin itu aja. Oke, Ada lagi makasih ya. masukan mungkin untuk para mualaf di luar Apa ya? ataupun orang-orang lagi mencari. Apa ya? Pesan-pesan ya kok ya. Kalau apa ya udah banyak panjang lebar banget tadi ngomong sama Kojol ya, dari segi mualafan, keimanan ya, dan segi UMKM, bisnis ya. Sebenarnya itu berkesinambungan, semuanya saling terhubung. Buat para mualaf yang kurang beruntung dalam hidupnya, banyak cobaan, dan tenang, kalian tuh nggak sendiri. Memang kita tuh diuji lah, intinya jangan kamu mengatakan kamu beriman tanpa kamu diuji oleh Allah. Jadi tetap keep strong ya, kamu tetap harus kuat, jaga keimanan, jangan menyerah, dan insya Allah pertolongan Allah itu nggak akan terlambat, dan Allah akan bersama kita selalu. Ya, jadi tetap ya, kalian jaga keimanan, tetap berjuang, apapun yang terjadi, tetap salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.